Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai pembuatan emulsi skala industri. Sebelumnya perkenalkan, saya Indah Kamilia, NIM F1 F1 19062, Farmasi kelas B Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian. Emulsi adalah suatu sistem heterogen yang terdiri atas minimal dua cairan yang tidak bercampur, yang salah satunya fase terdispersi atau fase internal terdispersi secara seragam dalam bentuk tetesan-tetesan kecil pada medium pendispersi atau fase eksternal yang distabilkan dengan emulgator yang cocok. Selanjutnya, tipe emulsi. Berdasarkan fase terdispersinya, emulsi terbagi menjadi dua. Yang pertama, emulsi minyak dalam air, yaitu emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Yang kedua adalah emulsi air dalam minyak, yaitu emulsi yang terdiri dari butiran yang tersebar ke dalam minyak, air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Selanjutnya adalah ketidakstabilan emulsi. Yang pertama, flokulasi, yaitu peristiwa terbentuknya kelompok globul yang posisinya tidak beraturan. Yang kedua, creaming, yaitu proses terbentuknya lapisan dengan konsentrasi berbeda di dalam emulsi. Yang ketiga adalah coalescence dan breaking, yaitu proses bergabungnya droplet yang akan diikuti dengan breaking atau pemisahan fase terdispersi dari fase kontinu atau fase pendispersinya. Yang keempat, inversi fase, yaitu proses perubahan di mana fase terdispersi berubah fungsi menjadi medium pendispersi dan sebaliknya, medium pendispersi berubah fungsi menjadi fase terdispersi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sediaan emulsi, yaitu ukuran partikel, perbedaan bobot jenis, viskositas fase kontinu, muatan partikel, penyimpanan, dan kontaminasi mikroba. Kemudian, metode pembuatan emulsi yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, metode gom kering atau metode kontinental. Zat pengemulsi dicampur dengan minyak, kemudian ditambahkan air untuk pembentukan korpus emulsi, baru diencerkan dengan sisa air yang tersedia. Yang kedua, metode Jombasa atau metode Inggris. Zat pengemulsi ditambah ke dalam air agar membentuk suatu mucilago. Kemudian perlahan-lahan minyak dicampurkan untuk membentuk emulsi. Setelah itu baru diencerkan dengan sisa air. Yang ketiga, metode botol atau metode botol for base yang digunakan untuk minyak dan zat-zat yang bersifat minyak dan mempunyai viskositas rendah. Minyak dan serbuk gom dimasukkan ke dalam botol kering, kemudian ditambahkan 2 bagian air, tutup botol, kemudian campuran tersebut dikocok kuat. Tambahkan sisa air sedikit demi sedikit sambil dikocok. Selanjutnya adalah proses pembuatan emulsi berskala industri. Yang pertama adalah penimbangan bahan. Ditimbang bahan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan berikut ini adalah alat atau mesin yang digunakan untuk proses pencampuran bahan-bahan emulsi, yaitu vacuum mixer emulsifer. Mesin ini memiliki sistem pengoperasian yang cukup mudah, kemampuan stabil homogenitas yang baik, mesin mudah dibersihkan, dan efisien saat digunakan.
Selanjutnya bahan-bahan yang telah ditimbang tadi dimasukkan ke dalam mesin untuk dilakukan proses pencampuran bahan. Cara kerja alat tersebut dapat dilihat melalui ilustrasi berikut. Dapat dilihat pisau-pisau pada mesin terus bergerak, berputar, mengaduk bahan-bahan yang dimasukkan tadi, bergerak terus-menerus hingga terbentuk emulsi yang memiliki homogenitas yang baik. Selanjutnya bagian pada alat atau mesin. Mesin ini terdiri dari tangki pretreatment, vakum pompa, dan sistem hidrolik. Tangki pencampuran memiliki struktur 3 lapis, atas dan bawah. Setelah itu, proses pengisian. Proses ini menggunakan mesin pengisi atau filling mesin. Emulsi yang telah jadi dimasukkan ke dalam botol-botol yang telah disterilkan terlebih dahulu. Kemasan yang digunakan untuk emulsi ini adalah botol kaca berwarna gelap, yang kemudian akan dilakukan pengemasan lagi menggunakan kemasan sekunder. Lalu setelah proses pengisian, proses selanjutnya adalah proses penutupan botol. Botol-botol tersebut akan ditutup menggunakan mesin-mesin yang secara otomatis tersebut.
Yang terakhir adalah proses labeling atau pemberian label pada kemasan sediaan. Proses ini menggunakan labeling mesin yang secara otomatis akan merekatkan label pada botol-botol kemasan sediaan.